Kita hidup seolah-olah selalu ada besok. Kita sibuk seolah-olah akan hidup selamanya. Kita mengejar pencapaian, mengisi waktu dengan kesibukan, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah cara kita berpaling dari satu hal yang paling tak terelakkan dalam hidup? Sejak awal peradaban sampai era modern, kehidupan manusia mungkin saja dibangun di atas usaha diam-diam untuk tidak memikirkan bahwa segalanya akan berakhir pada suatu hal, yaitu kematian. Kita semua tahu bahwa semua orang pasti mati, siapapun itu. Tapi entah mengapa, topik itu nyaris tak pernah muncul dalam obrolan. Saat nongkrong, bercanda, atau berbagi cerita, kematian terasa seperti suatu yang tabu. Kita lebih memilih hal-hal yang lebih ringan, aman, dan penuh tawa. Kita menyibukkan diri dengan pekerjaan, target, pencapaian, dan mimpi-mimpi. Atau kita tenggelam dalam scroll tanpa henti di depan layar, seolah hidup ada di sana dan kematian tidak sempat untuk masuk. Semua itu bukan berarti salah, tapi mungkin semua itu adalah cara tak sadar kita untuk menjauh dari kenyataan yang paling mengerikan. Sayangnya, waktu tidak peduli. Ia terus berjalan, cepat atau lambat. Dulu, kematian hadir dalam ristus dan narasi kolektif, ditemani doa, kisah leluhur, atau keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Sekarang, di tengah masyarakat yang cepat dan individualis, kematian disingkirkan ke rumah sakit, dipindahkan ke ruang sunyi, dijauhkan dari keseharian. Kita tidak lagi mengenali wajah kematian dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih sering kita lihat hanyalah tubuh yang harus terus kuat, pikiran yang harus terus positif, dan jadwal yang harus terus padat. Seolah memberi ruang bagi kematian adalah tanda kelemahan, kemunduran, atau kegagalan. Video ini tidak akan memberikan jawaban final tentang kematian, karena jujurnya, tidak ada jawaban final itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami bagaimana manusia menghadapi kematian, bagaimana ketakutan itu muncul, disembunyikan, bahkan dimanipulasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pada akhirnya, kita tidak akan menjadi lebih berani, tapi barangkali kita akan lebih sedikit jujur pada diri sendiri dan pada hidup yang terus berjalan meski bayang-bayang kematian selalu mengikuti. Untuk waktu yang lama, manusia menganggap bahwa tulisan paling tua dalam sejarah adalah Alkitab. Namun 10 tablet tanah liat dari Mesopotamia membuka fakta lain. Salah satu cerita tertua yang pernah ditulis manusia adalah ekspresi pertama ketakutan manusia terhadap kematian dan usaha pertama untuk melawannya dengan makna, narasi, dan harapan tentang keabadian. Setelah sahabatnya Enkidu meninggal, Gilgamesh menyadari bahwa ia raja kuat yang setengah dewa juga akan mati. Ia ketakutan dan gelisah, maka ia melakukan apa yang dilakukan banyak tokoh besar dalam sejarah. Ia mengembara ke ujung dunia, menantang maut, berbicara dengan para dewa, mencari rahasia kehidupan abadi. Namun pada akhirnya ia gagal. Ia tidak mendapatkan keabadian. Ia tidak menemukan surga atau rumah terakhir. Yang ia temukan hanyalah kenyataan pahit bahwa satu-satunya keabadian yang mungkin hanyalah jejak yang kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Keabadian tidak pernah menjadi milik manusia, dan kita sudah menyadarinya sejak lama. Sejak kita mulai bercerita, sejak kita menulis, semua narasi awal manusia menunjukkan kekuatan yang sama. Ketakutan akan kehilangan kesadaran, kehilangan pengalaman, kehilangan aku. Setelah Gilgamesh, manusia terus menulis ulang narasi yang sama, versi yang lebih manis. Kita tidak bisa menerima bahwa bahkan manusia terkuat pun adalah makhluk yang akan mati, dan bahwa tidak ada akhir yang indah. Maka kita membangun cerita demi cerita. Pengadilan jiwa di Mesir kuno, reinkarnasi dan pembebasan di India, surga dan neraka di barat, dan malaikat yang menyambut kita pulang. Kita berargumen, berspekulasi, dan beriman. Tapi pada akhirnya kita harus mengakui sesuatu yang sederhana namun sulit diterima, bahwa kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu apapun tentang kematian kecuali bahwa ia pasti datang. Semua budaya punya cara masing-masing menghadapi kematian, tapi hari ini kita justru seperti kehilangan cara itu. Pernahkah kita merasakan hening aneh di ruang duka? Bukan selalu sunyi, tapi seperti ada sesuatu yang tak bisa diucapkan. Setelah pelayat pulang, bunga-bunga layu dan kursi-kursi dilipat, kita duduk sendiri dan menyadari bahwa sesuatu benar-benar hilang. Tapi bahkan saat itu pun, hidup seperti mendesak kita untuk segera kembali normal. 2 hari cuti cukup, lalu kembali bekerja, seolah kehilangan bisa dibereskan seperti administrasi.
Dulu, kematian berada dekat dengan kehidupan. Ia bukan sekedar postingan hitam putih di Instagram, tapi bagian dari ritus dan keseharian. Dalam masyarakat tradisional, kematian tidak ditanggung sendirian. Ada ruang bagi air mata, ada waktu untuk berduka, ada komunitas yang datang bukan hanya untuk mendoakan tetapi juga untuk menghadapi kehilangan bersama. Namun hari ini, kita seperti kehilangan kemampuan untuk benar-benar bersedih. Dalam masyarakat modern yang serba cepat dan efisien, kematian perlahan disingkirkan dari ruang bersama. Sosiolog Norbert Elias menyebut bahwa kematian kini berubah dari sesuatu yang kolektif menjadi sesuatu yang sunyi. Sistem sosial kita tidak lagi menyediakan ruang untuk benar-benar hadir ketika seseorang menghadapi akhir hidupnya. Kematian berubah menjadi aib eksistensial, sesuatu yang harus disembunyikan karena mengganggu citra ideal bahwa hidup harus produktif, sehat, aktif, dan bahagia. Kita menyingkirkan kematian bukan hanya dari percakapan, tapi dari kesadaran kita sendiri. Air mata punya batas waktu, batas tempat, dan batas volume. Jika kehilangan terus dalam, kita diminta untuk segera move on. Akhirnya kita belajar menangis dalam diam, belajar kehilangan dalam efisiensi, menata duka agar tidak mengganggu jam kerja. Kita diajarkan bahwa menjadi dewasa berarti mampu mengatasi semuanya sendiri. Sedikit demi sedikit, kita menyembunyikan kebutuhan kita untuk ditopang. Kita malu menangis di depan orang, ragu meminta pelukan, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Padahal di saat paling genting, saat hidup seperti benang tipis yang hampir putus karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita butuhkan bukan kekuatan, melainkan keberadaan, bukan motivasi, melainkan pelukan. Ironisnya, karena kita tumbuh dengan kebanggaan akan kemandirian, kita makin sulit mengakui bahwa menyadari kematian adalah pengalaman yang sangat sosial. Tidak ada yang bisa menghadapi kehilangan sendirian. Kita menyusun hidup agar tidak pernah berhadapan dengan akhir. Kita menyembunyikan duka agar tidak dianggap lemah. Kita takut terlihat rapuh. Padahal di dalam diri kita semua ada keinginan kecil yang sangat manusiawi, yaitu keinginan untuk tidak sendiri ketika semuanya runtuh. Lebih ironisnya lagi, di saat paling sulit dalam hidup, kita justru disibukkan dengan hal-hal teknis seperti kapan dan di mana pemakaman dilakukan, bunga apa yang dipilih, nisan model apa, makanan pelayat yang bagaimana. Bahkan sebelum air mata tumpah sepenuhnya, kita sudah harus memilih paket pemakaman. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, industri ini bahkan telah menjadi bisnis besar. Saat keluarga tak sanggup berpikir jernih, perusahaan-perusahaan ini menawarkan pilihan yang terdengar penuh empati, tapi sesungguhnya menguji kita dalam tekanan sosial. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Kita ingin semua merasa pantas. Namun di saat yang sama, ada keganjilan yang sulit diabaikan, bahwa cinta tiba-tiba diukur lewat biaya, kemasan, dan formalitas. Kita tahu harga bukan ukuran cinta, tetapi tetap saja kita takut terlihat salah. Kalau kita benar-benar jujur, kematian adalah sesuatu yang sangat sederhana dan sekaligus sangat mengerikan, yaitu ketiadaan, titik gelap di mana semua cerita berhenti, tidak ada pikiran, tidak ada kesadaran, tidak ada aku yang mengamatinya. Ketika kita membayangkan kematian, kita masih merasa menjadi penonton seperti melihat adegan bahwa kita mati, bukan benar-benar mati. Kematian tidak hanya mengakhiri tubuh, tetapi membakar seluruh narasi tentang diri kita. Semua rencana, semua tujuan, semua kenangan hangus dan hilang. Itulah sebabnya kita menyusun pertahanan, menyibukkan diri, mengejar mimpi, menciptakan ritme hidup yang cepat agar tak sempat terdengar suara halus yang mengingatkan bahwa semua ini akan selesai. Kehilangan terasa menghancurkan bukan hanya karena orang yang kita cintai pergi, tetapi karena ia menyeret pergi bagian dari narasi diri kita. Semua rencana yang melibatkan mereka, semua kalimat yang belum sempat diucapkan, tiba-tiba menjadi fragmen yang menggantung di udara. Ego kita yang biasa hidup dalam urutan dan tujuan, mendadak kehilangan pegangan. Selama ini, kita berpikir bahwa hidup adalah sesuatu yang bisa kita rancang, bahwa asal bekerja keras, bersikap baik, dan merencanakan dengan benar segalanya akan berjalan. Tapi kematian tidak peduli pada logika itu. Ia tidak datang karena kita gagal. Ia datang karena begitulah hidup. Tidak selalu punya alasan, tidak selalu memberi penjelasan. Saat membayangkan akhir, kita tidak hanya kehilangan masa depan, kita kehilangan struktur yang menopang siapa diri kita. Kita kehilangan aku yang akan. Dan tersisa hanya ruang kosong yang tidak kita kenal, ruang di mana ego kita tidak bisa lagi menyusun cerita. Kita bisa menata upacara, kata perpisahan, bahkan keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Tapi tetap saja ada bagian yang tidak bisa kita atur, yaitu ketidaktahuan, keheningan, dan kehampaan.
Mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan bukan memahami kematian, tetapi belajar duduk bersamanya tanpa tergesa menjalankannya, tanpa harus kuat, hanya hadir sebagai manusia yang juga akan pergi. Kita membuat tradisi pemakaman estetis, menyediakan konsep afterlife, menyebut kematian sebagai kepulangan, menulisnya dengan narasi puitis dalam film. Kita memuja warisan dan legacy, seolah seseorang bisa hidup selamanya. Banyak pendekatan sosiologis dan psikoanalitik mencoba memahami represi kematian, namun Martin Heidegger dan Emmanuel Levinas menawarkan arah yang berbeda. Mereka mengajak kita menghadapinya secara langsung, tanpa penyangkalan, tanpa selubung. Kita adalah makhluk, mungkin satu-satunya yang tahu bahwa kita akan mati, namun kita hidup dalam keakraban palsu, seolah semuanya akan terus sama. Hanya ketika keluar dari kepalsuan itulah, menurut Heidegger, kita bisa hidup dengan otentik. Kita berhenti tersembunyi di balik harapan palsu dan distraksi rutinitas, dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin aku jalani? Pengalaman ini bukan hanya milik filsuf, banyak dari kita pernah merasakannya di sisi pemakaman, di malam-malam sepi setelah kehilangan, saat-saat ketika waktu terasa melambat dan hidup tampak rapuh. Tapi di kerapuhan itu, kita sadar bahwa kita hidup, kita tidak sedang menunda, kita sedang ada. Kematian tidak pernah benar-benar hadir. Ketika ia datang, kita sudah tidak ada untuk mengalaminya. Maka satu-satunya cara berhubungan dengannya adalah sebagai kemungkinan yang selalu membayangi hidup. Karena itu, ia menempati posisi khusus dalam eksistensi manusia. Di banyak aspek kehidupan lain, kita bisa meminta bantuan. Laundry untuk mencuci, ojek online untuk berpergian, aplikasi untuk memesan makan. Tetapi di hadapan kematian, topeng sosial luruh. Kita ditinggalkan sendirian dengan kenyataan bahwa kita tidak abadi, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kita menghadapinya. Di tengah dunia yang mendorong kita untuk hidup seperti orang lain, mengikuti arus, kematian menjadi pengingat bahwa setiap keputusan kecil itu penting, bahwa waktu bukan ruang tunggu, tapi bahan utama dalam kehidupan. Dengan sikap mengarah pada kematian, kita bisa mengubah rasa terlempar di dunia menjadi keputusan yang sadar. Kita bukan robot, bukan dewa. Kita makhluk yang dibentuk oleh keterbatasan, dan justru dalam keterbatasan itu, kehidupan menjadi lebih berarti. Di titik inilah Emmanuel Levinas mengajak kita membalik arah pandang. Ketika menyaksikan kematian orang lain, kita dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak bisa ditolak. Ia tidak datang dari dalam diri, tetapi dari kehadiran orang lain yang menuntut kita untuk hadir. Sebagian dari kita pernah berdiri di sisi orang yang kita cintai ketika mereka telah pergi. Tubuhnya diam, wajahnya tenang. Dalam keheningan itu, kita merasa ditarik ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kita tidak sedang merenungi hidup kita sendiri. Kita sedang dipanggil untuk tetap ada, untuk menjaga, untuk tidak berpaling. Kematian orang lain bukan hanya membuat kita merasa kehilangan, ia membuat kita merasa terikat. Hidup kita berubah karenanya, karena memori mereka, luka mereka, dan cinta mereka tetap tinggal dalam diri kita. Kita tidak bisa menyaksikan kematian orang lain tanpa tersentuh. Jika kita bisa, mungkin justru disitulah kehancuran kita sebagai manusia. Kita bisa membayangkan duduk di rumah sakit, menggenggam tangan ayah dan ibu yang tak lagi membuka mata, atau duduk di samping pasangan yang napasnya semakin pelan, atau orang tua yang berdiri di samping anaknya yang tak akan bangun lagi. Dunia seakan berhenti, tapi kita tetap ada di sana, karena pergi terasa seperti pengkhianatan terhadap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam momen seperti itu, tidak ada teori atau filsafat yang bekerja. Yang tersisa hanya satu hal, bahwa kita tidak bisa dan tidak mau berpaling. Bahwa wajah orang lain, terutama yang rapuh, sakit atau hening dalam kematian, adalah panggilan untuk bertanggung jawab, bahkan sebelum kita siap. Dari rasa sakit kematian, kita mungkin pernah berharap hidup ini abadi, dunia tanpa kehilangan, tanpa air mata, tanpa perpisahan. Karena siapa yang tak takut kehilangan orang yang dicintainya? Siapa yang tak ingin lebih banyak waktu? Tetapi jika kita bertanya jujur pada diri kita sendiri, justru karena segala sesuatu bisa hilang, kita belajar menjaga. Justru karena waktu terbatas, kita belajar hadir, kita bekerja keras, mencintai dengan dalam, berkorban, dan semua itu masuk akal. Hanya karena ada batas, karena ada sesuatu yang bisa lenyap. Kehidupan bukan tentang melarikan diri dari kematian, melainkan menerima bahwa kita hidup dalam ketidakkekalan. Dan justru dalam ketidakkekalan itulah kemanusiaan kita lahir.